attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya beserta rekan-rekan saya akan menyampaikan sebuah materi bahasa Indonesia, yaitu mengenai daftar pustaka. Di sini saya dan rekan-rekan saya mengambil beberapa poin penting dari daftar pustaka, yaitu pengertian daftar pustaka, unsur-unsur daftar pustaka, fungsi daftar pustaka, ciri-ciri daftar pustaka, dan cara penulisan dari daftar pustaka. Oke teman-teman, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita saksikan video pembelajaran mengenai daftar pustaka. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap saksikan video ini, stay tune terus, dan don't go anywhere, dan selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian daftar pustaka. Sebelum kita mengetahui lebih dalam daftar pustaka, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang biasanya berisi nama penulis, judul penulis, penerbit, identitas penerbit, dan tahun penerbit. Daftar pustaka ini biasanya digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Selanjutnya ialah unsur-unsur daftar pustaka. Terdapat 5 unsur dalam daftar pustaka. Yang pertama, harus memiliki nama pengarang atau nama penulis. Yang kedua, harus memiliki judul tulisan atau judul buku. Yang ketiga, harus memiliki tempat di mana diterbitkan. Dan yang keempat, harus memiliki tahun penerbit, kapan diterbitkan buku tersebut. Dan yang terakhir, harus memiliki nama penerbit, dari mana buku itu diterbitkan, dari produksi mana, seperti itu. Dan selanjutnya ialah ciri-ciri daftar pustaka. Yang pertama, diperoleh dari suatu sumber bacaan tertentu seperti buku, majalah, makalah, koran, internet, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat nama pengarang atau suatu lembaga. Ketiga, mempunyai identitas buku seperti judul, tahun penerbit, nomor cetakan atau edisi, nama terbitan, dan tempat penerbitan. Dan yang selanjutnya ialah fungsi dari daftar pustaka. Yang pertama, membuat sebuah tulisan dan juga informasi yang ada di dalam sebuah karya ilmiah bukan hasil dari pemikirannya sendiri, tetapi terdapat hasil pemikiran orang lain juga. Yang kedua, memberikan sumber informasi yang telah ditulis kepada para pembaca, sehingga kedepannya dapat ditelusuri lebih lanjut jika ingin memperoleh informasi lebih lengkap. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menghargai dan memberi apresiasi kepada penulis sumber informasi sehingga karya ilmiah tersebut dapat diselesaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pemateri kedua.
Penulisan daftar pustaka secara umum sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Dibuat berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda hubung dan sebagainya. Yang kedua, penulisan sumber dapat digunakan berbagai sumber, yakni dapat berdasarkan dari buku, artikel, koran, majalah, internet, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Yang pertama, penulisan nama pengarang dibalik. Nama di belakang menjadi di depan dengan dibubuhi tanda koma tanpa menggunakan gelar akademik dan diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK. Contohnya, Dr. Henry Guntur Tarigan ditulis menjadi Tarigan, Henry Guntur titik. Nama pengarang lebih dari 3 orang, Tarigan, Henry Guntur, DKK. Nama pengarang 2 atau 3 orang, dituliskan semuanya namun hanya nama pengarang pertama yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua dan ketiga tidak diubah. Contoh namanya, Dr. Handus Abdul Saed, M. Altarsemi, dan Dr. Henry Guntur Tarigan. Ditulis menjadi Saer, Abdul, M. Altarsemi, dan Henry Guntur Tarigan. Jika penulis sebagai penyunting, contohnya Suedar Sono ed. 2002 speed reading 2 sistem membaca cepat dan efektif Jakarta 2 Gramedia. Jika buku itu berupa edisi, contohnya Rida Laksana, Hari Murti 2001 Kamus Lingusti ed. 3 Jakarta 2 Gramedia Pustaka Pertama. Yang kedua, menuliskan tahun penerbit diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga, menuliskan judul buku dengan diberi garis miring bawah atau garis miring dan diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, menuliskan kota terbit atau penerbitan itu berasal dan diikuti tanda titik 2. Yang kelima, penulisan kota terbit diikuti dengan asal penerbit dan percetakan dan diakhiri tanda titik. Yang keenam, jika penulis daftar pustaka tidak mengikuti dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya dengan tulisan menjorok ke dalam. Secara keseluruhan, penulisan daftar pustaka akan tampak seperti contoh, Agam, Ramelia, 2009, menulis karya ilmiah, Yogyakarta, 2, Famelia, Pustaka Keluarga, Irmam, Muhammad DKK, 2010, Bahasa Indonesia 2, Jakarta, 2, Kementerian Pendidikan Nasional. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Yang pertama, tulisan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut diambil dari internet. Contohnya, http://faisal14.wordpress.com /2009/03/02 cara menulis daftar pustaka /7 Februari 2013 pukul 19.00 WIB. Yang kedua, penulisan daftar pustaka berdasarkan e-book yang berasal dari internet. Pertama, tuliskan nama, kedua, tahun buku dan tahun tulisan dan dibuat dalam tanda kurung. Yang ketiga, tulis judul buku atau judul tulisan diakhiri dengan tanda titik. Keempat, tulisan alamat website dan kemudian kata diakses pada. Kelima, tanggal pengambilan sumber internet. Contohnya, Mariana, D, dan Paskarina, C, 2005, peningkatan alokasi APBD membiayai sektor pendidikan, http://www.pikiranrakyat.com diakses pada tanggal 10 November 2010 pukul 20.00 WIB. Saya pemateri ketiga akan menjelaskan pembahasan kami, yaitu tentang penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel. Sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya tulis ilmiah, penulisan nama, penulisan tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan asal artikel tersebut. Contoh
Baikuni 1990. Masalah penguasaan teknologi. Makalah Simposium Nasional Cendekiawan Muslim. 4. Penulisan daftar pustaka berdasarkan majalah atau koran. Penggunaan sumber karya ilmiah dapat bersumber dari makalah atau koran, adapun penulisannya tidak berbeda dengan penulisan sumber lainnya. Dalam penggunaan sumber makalah atau koran ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut dibuat. 5. Penulisan daftar pustaka berdasarkan skripsi, tesis, atau disertasi. Penggunaan sumber dari skripsi, tesis Prabowo Eko 2004. Pembuatan software pembelajaran multimedia interaktif pada pokok bahasa, materi, dan pembahasannya. Skripsi pada jurusan Pendidikan Kimia UPI Bandung tidak diterbitkan. 6. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal. Penulisan daftar pustaka tidaklah sulit. Yang terpenting adalah kita mengetahui letak dari susunan penulisannya, kemudian nama pengarang pastinya dibalik tanpa gelar.